KPU tidak mempercepat ataupun KPU tidak memperpendek masa jadwal pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden ketika KPU menghitung mundur sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam undang-undang pemilu tersebut, maka didapatilah angka atau tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Kalau tidak diajukan justru mempengaruhi tahapan pemilu. Pemilu bisa terganggu kalau tidak dimajukan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana memajukan masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Awalnya pendaftaran Capres dan Cawapres dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Namun, Komisi Penyelenggara Pemilu ini berencana memajukan masa pendaftaran jadi 10 hingga 16 Oktober 2023. KPU beralasan ini dilakukan agar pemungutan suara Pilpres dan Pemilu Legislatif bisa dilakukan secara bersamaan. Usulan KPU ini menyisakan pertanyaan, karena seharusnya KPU bisa membuat aturan tentang pencalonan tak lama setelah Perpu Pemilu disahkan menjadi undang-undang, bukan menjelang tahapan pencalonan. Ada kesan rencana mengubah aturan masa pendaftaran ini dilakukan secara mendadak dan tanpa persiapan yang matang. Benarkah usulan KPU ini murni karena masalah teknis atau jangan-jangan ada motif politik? Inilah Satu Meja The Forum, pendaftaran Capres Cawapres dipercepat, teknis atau politis? Tanyakan ke KPU aturannya seperti apa. Presiden Joko Widodo enggan menanggapi rencana Komisi Pemilihan Umum yang akan memajukan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres Pemilu 2024. KPU beralasan rencana memajukan masa pendaftaran peserta Pilpres 2024 terkait dengan penyesuaian aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, Pasal 276 Ayat 1, tentang aturan masa kampanye yang dilaksanakan 15 hari setelah pasangan Capres-Cawapres ditetapkan. Sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam undang-undang pemilu tersebut, maka didapatilah angka atau tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Selain itu, ada sederet tahapan usai pendaftaran kandidat yang harus dijalani KPU sebelum menetapkan peserta Pilpres 2024. Sehingga memajukan jadwal pendaftaran 9 hari dari jadwal semula dan memperpendek masa pendaftaran menjadi 6 hari memungkinkan KPU bekerja lebih cepat sesuai jadwal pemilu. Usulan KPU ini mendapat respons positif dari peserta pemilu. Ya, pada dasarnya PD Perjuangan mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Sehingga kami ini taat asas. Itu bagus, jadi pemajuan pendaftaran berdasarkan undang-undang dan PP yang memang harus dilaksanakan. Tentu kita menyambut baik. Meski Menko Polhukam memiliki alasan lain di balik respons positifnya. Terlalu lama siapa ini yang maju, siapa yang daftar. Sekarang direncanakan dipercepat pendaftaran 10 Oktober ditutup tanggal 16 Oktober. 6 hari aja ribut-ribut. Maka benarkah alasan KPU memajukan masa pendaftaran peserta Pilpres 2024 sekedar perkara teknis menyesuaikan jadwal? Atau justru ada unsur politis di balik usulan memajukan masa pendaftaran peserta Pilpres 1 bulan jelang jadwal yang sudah ditentukan? Rencana KPU memajukan pendaftaran Capres dan Cawapres telah memicu spekulasi politik. Ada yang mengatakan ini urusan teknis, tapi juga ada yang mengatakan ada unsur politik di balik itu. Di studio telah hadir Komisioner KPU Idam Holik. Malam, Mas Idam Holik. Malam.
Kemudian di sebelah kanan saya ada Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia. Malam, Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi Di wabarakatuh. sebelah kiri saya ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari dan pengamat politik Adi Prayetno, dan melalui sambungan Zoom ada anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggreni. Malam, Mbak Titi. Selamat malam Mas Budiman semua. Tenang ya. Oke, Mas Idam, ada pertanyaan terlebih dahulu. Ini sebetulnya percepatan ini kalau rasional dari KPU sebabnya karena apa sebetulnya? Dipercepat pendaftarannya itu. Sebenarnya diksi percepatan itu adalah diksi yang tidak tepat. Yang tepat? Ataupun diksi dimajukan itu juga tidak tepat. Tidak tepat. Yang tepat adalah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Oke. Bahkan kalau kami merujuk pada pasal 226 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, masa pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden paling lama dibuka 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Oke. Nah, hari ini 5 bulan menuju hari pemungutan suara. Kalau kami merujuk pada pasal itu apa nggak lebih heboh lagi? Tapi tentunya kami dalam menyusun rancangan jadwal ini, kami mempertimbangkan efektivitas manajemen tahapan pemilu. Ya, dan kebetulan pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 telah diubah ya menjadi pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 yang dimana 15 hari sebelum masa kampanye dimulai pasangan calon harus sudah ditetapkan. Nah, berangkat dari hal tersebut kami menghitung mundur sesuai dengan norma-norma yang berlaku, misalkan berapa lama kami harus menyelesaikan verifikasi administrasi, berapa lama kami harus memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk memperbaiki administrasinya, berapa lama pasangan calon kami berikan kesempatan untuk melakukan penggantian misalnya kalau terjadi. Jadi semata-mata karena undang-undangnya memang mengharuskan KPU menyesuaikan diri. Karena alasan undang-undang, bukan alasan yang lainnya. Bukan alasan yang lain. Ya, itulah kenapa saya protes. Tapi kenapa baru sekarang? Kan perpunya atau undang-undang disahkan sejak bulan Maret atau April. Kenapa baru sekarang? Justru kami mempertimbangkan efektivitas tahapan. Karena masalahnya sebelum itu banyak sekali tahapan-tahapan yang harus diselesaikan. Dan kita tahu bahwa dalam proses penyelesaian sebuah aturan teknis dalam penyelenggaraan pemilu, pasal 75 ayat 4, KPU harus melakukan proses konsultasi. Dan bahkan tidak hanya sampai pada konsultasi pada pembentuk undang-undang, tapi kami juga harus melakukan rapat harmonisasi. Dengan pemerintah juga? Dengan Kementerian Hukum dan HAM. Sampai di mana sekarang posisi PKPU itu? Kami sudah menyelesaikan uji publik pada tanggal 4 September 2023. Yang hasilnya? Yang hasilnya seperti yang kita ketahui hari ini bahwa kami dalam uji publik tersebut mengusulkan rancangan jadwal pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, rencananya kami usulkan untuk dikonsultasikan nanti mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Itu baru usulan. Baru usulan? Baru usulan yang akan kami bawa ke dalam forum rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah. Oke, baik. Saya ke Mbak Titi Anggreni dari Perludem. Uji publik telah dilakukan dan ada penyesuaian peraturan KPU ini sesuai dengan undang-undang. Perludem sudah mengkritisi atau sudah memberikan pandangannya soal penyesuaian pendaftaran bakal capres ini, Mbak Titi? Terima kasih Mas Budiman. Sebenarnya penyesuaian jadwal itu sudah kita ketahui ketika Perpu terbit Desember 2022. Karena adanya klausul yang tadi disebut pasal 276 ayat 1, kami memperkirakan dua kemungkinannya. Yang pertama adalah perubahan jangka waktu pencalonan yang semula 19 Oktober sampai 25 November. Apakah dia akan menjadi lebih maju karena ada perubahan jeda antara DCT Pilpres dengan masa kampanye yang semula hanya 3 hari berubah menjadi 15 hari. Jadi DCT Pilpres harus ditetapkan 15 hari sebelum dimulainya masa kampanye. Sehingga konsekuensinya dua, pencalonannya lebih maju atau yang kedua masa kampanyenya yang mundur begitu. Tetapi memang KPU ini yang agak di luar dugaan, perubahannya itu lama dilakukan. Karena KPU yang sekarang langgamnya itu agak berbeda Mas Budiman. Karena kalau sejak 2004 rincian program dan kegiatan seluruh tahapan pemilu itu dikonsolidasi dalam satu peraturan. Jadi kita itu bisa tahu langsung dari awal kapan pendaftaran, kapan verifikasi administrasi, kapan verifikasi faktual, dari sejak peraturan tentang tahapan program dan jadwal dikeluarkan. Tapi KPU yang sekarang itu memisahkan antara
tahapan dan jadwal dengan program. Jadi program-program itu diatur di dalam peraturan KPU yang mengatur tahapan. Nah, KPU kebetulan mengatur tahapan pencalonannya itu mepet atau dekat dengan akan dimulainya tahapan pencalonan. Sementara peraturan babonnya yang mengatur tahapan dan jadwal yang umum yang dimulai tanggal 19 Oktober sampai 25 November sampai hari ini belum berubah. Dan kita itu kan selalu menyosialisasikan tahapan kepada publik bahwa pencalonan Pilpres akan dimulai 19 Oktober sampai 25 November, lalu masa kampanye pada tanggal 28 November, padahal sudah ada undang-undang yang secara teknis akan membawa implikasi pada tahapan yang tadi. Nah, ini yang kemudian memang menjadi catatan. Kalau kami sendiri di Perludem sejak lama menyarankan kepada KPU, tahapan itu jangan dibuat gelondongan besar seperti diatur di peraturan KPU 3 2022, tapi detail teknis program dan kegiatan itu sudah dikonsolidasi satu naskah gitu. Jadi kita tidak masuk dalam spekulasi ini. Karena terakhir Mas Budiman, saya ingat pesan Pak Jokowi di Konsolnas KPU 2 Desember 2022. Kalau tidak hati-hati dengan yang teknis, itu bisa jadi politis. Itu pesan beliau ketika di acara KPU begitu. Baik, Mbak Titi, makasih. Bang Doli, kalau dari Komisi 2 DPR, apakah juga sudah memberikan pandangan apakah terhadap rencana KPU menyesuaikan ya jadwal KPU sesuai dengan undang-undang? Ya, secara formal kan pandangan itu nanti akan mengemuka pada saat rapat konsultasi digelar. Belum ya? Belum. Jadi kan memang teman-teman KPU ini selalu prosedurnya kan begitu. Jadi begitu mereka mau mengajukan rancangan PKPU yang akan dikonsultasikan kepada DPR dan pemerintah, mereka buat draftnya dulu, terus kemudian diuji publik. Nah, kemudian setelah diuji publik baru diajukan. Nah, kemudian nanti dibahas di situ detail dan kemudian disetujui. Baru nanti kemudian diundangkan. Jadilah terbit peraturan. Nah, jadi sebetulnya kalau dari segi kami ya di Komisi 2, dari pada saat kita menyetujui Perpu itu menjadi undang-undang, jadi Undang-Undang 7 2017 diterbitkan Perpu oleh pemerintah, dibahas kemudian di DPR, terbit menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Kami juga sudah tahu bahwa akan ada penyesuaian, perubahan pendaftaran itu. Nah, dan memang selama ini apa yang dilakukan oleh KPU pada saat mau diterbitkan PKPU itu baru kemudian ya kasarnya diramein dulu lah. Warming up lah ya. Di warming up dulu. Nah ini makanya disampaikan karena memang mau dibahas. Jadi uji publiknya melalui media massa termasuk forum ini ya? Ya, terima kasih banyak. Tapi Bang Doli, kalau aku dengar dari Pak Mahfud mengatakan juga mengajukan opsi pendaftarannya 19-24 Oktober. Nah saya kemudian begitu kemarin teman-teman ini menyampaikan ke publik 10 sampai 16 di rancangannya itu, saya diskusi secara informal, ini satu-satunya opsi atau tidak? Nah ternyata ketika disimulasi bisa ketemu ada dua opsi, 10 sampai 16 dan 19 sampai 24 itu. Dengan catatan masa-masa yang selama ini agak lega gitu ya, misalnya masa verifikasi, kemudian tes kesehatan, nanti kemudian masa penggantian yang selama ini kalau 10-16 itu kan nanti antara 10 sampai ke tanggal 13. Kan panjang. Nah secara teknis itu memang memungkinkan. Ini yang saya dapat dari teman-teman KPU. Jadi kalau misalnya pasangan calonnya cuma 2-3 itu kan verifikasinya nggak terlalu rumit, nggak panjang gitu loh. Jadi mungkin verifikasi internalnya selama teman-teman KPU ini sanggup ya nggak ada masalah. Nah saya kira begini, makanya saya senang ketika misalnya ada dua opsi. Artinya dimungkinkan juga nanti di dalam pembahasan kita di rapat konsultasi itu lebih detail kita menanyanya dan ada opsi-opsi lain. Opsi lain. Ya, biasanya kalau udah ada muncul opsi kedua bisa ada opsi yang lain-lain kan. Ya, nanti yang mungkin jadi pembahasan. Tapi kan tidak akan mengganggu 14 Februari kan. Nah yang paling penting itu adalah tidak mengganggu tahapan keseluruhan. Tahapan keseluruhan itu apa ya? Pakemnya itu kan 14 Februari. Kampanye 75 hari, yang kemudian konsekuensi dari penyesuaian undang-undang ini tanggal 3 November itu sudah harus DCT untuk dipilek dan tanggal 13 itu sudah ketahuan
siapa pasangan capres dan cawapresnya. Baik, tapi tetap memunculkan pertanyaan di publik apakah ini urusannya semata-mata teknis atau penyesuaian karena undang-undang atau ada dimensi politik. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Bung Ferry Amsari, Anda lihat ini apa penyesuaian jadwal pendaftaran capres yang disesuaikan dari 19 menjadi 10. Apa yang Anda lihat dari situ? Ada satu pemahaman universal lah dalam kepemiluan, Mas Budi, bahwa pemilu itu harus pasti prosedurnya, tidak pasti hasilnya. Nah, Tidak jangan pasti kebalik-balik. Jangan kebalik-balik. Jangan prosedurnya tidak pasti, tapi hasilnya sudah diketahui kan begitu. Emang gitu? Enggak, ini jangan. Oh jangan. Ya. Oke. Nah kalau dilihat penjelasan dari Mas Idam tadi, ada beberapa hal yang menarik. Satu, publik sebenarnya sudah mengingatkan soal 8 bulan, itu kurang lebih pertengahan tahun kemarin, soal pendaftaran calon presiden. Tapi kemudian dipilih untuk mundur ke Oktober. Setelah sampai 19 Oktober dimajukan lagi 10 Oktober. Ini kan memperlihatkan bagaimana orang melihat ada ketidakpastian dalam bersikap. Disesuaikan kan karena ada perintah Perpu ya, tadi. Apapun bahasanya disesuaikan, publik melihat ini maju mundur nih. Maju mundur. Ya, di pertengahan tahun jadi Oktober, lalu kemudian mau dimajukan beberapa minggu kemudian. Dan soal seperti ini menurut saya bicara soal kegagalan membangun profesionalitas. Bahwa di pasal 3 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu disebut bahwa prinsip penyelenggaraan pemilu itu ada kepastian hukum. Nah mestinya cara berpikir untuk melakukan proses yang pasti juga tergambar dari hukum tersebut. Nah ini kan bingung nih, begitu sudah diundur ke Oktober, lalu mau dimajukan, mau diskusikan lagi, lalu ada upaya untuk konsultasi dengan Komisi 2, padahal sifatnya kita ketahui bersama bahwa konsultasi itu tidak wajib begitu berdasarkan putusan MK ya, berdasarkan putusan MK gitu ya. Nah KPU kalau mau menjalankan dalil-dalil misalnya bahwa sebagai lembaga mereka mandiri ya oke saja. Dan saya tidak melihat ada keributan berarti di Komisi 2 soal ini. Nah ini bicara bagi saya jangan membingungkan publik dengan proses, tapi mari bangun proses yang pasti. Baik. Tidak hanya merugikan publik, Mas Budi, tapi peserta juga rugi ini. Oke, baik. Oke, Mas Adi, ini teknis atau politis sebetulnya Anda lihat? Ya bagi saya sebenarnya Bang Budiman sulit untuk menghilangkan ada kesan dan tendensi politik ya soal bagaimana mempercepat pendaftaran capres dan cawapres ini. Gimana politisnya? Sederhana, ini kan ujuk-ujuk ya, tidak ada angin, tak ada hujan, tak ada urgensi yang kemudian membuat kenapa masa percepatan soal pendaftaran ke KPU itu harus disegerakan. Mestinya ada sesuatu yang extraordinary crime, misalnya soal COVID, nggak punya anggaran, KPU tidak siap. Tapi kan semuanya selesai persoalan itu. Ya politisnya di mana menurut bacaan Anda? Ya, ini dipercepat, seakan-akan ini ada upaya-upaya untuk menghambat calon tertentu misalnya soal hambat calon tertentu. Mungkin kan saat ini ada uji materi soal ambang batas syarat capres dan cawapres minimum ke MK belum diumumkan. Kalau ini dipercepat itu artinya maksudnya apa mengganjal calon tertentu itu? Ya kan ada misalnya upaya-upaya untuk memajukan Mas Gibran sebagai kontestan di 2024 sebagai cawapres. Sampai saat ini MK belum memutuskan. Itu artinya apa? Orang-orang yang menginginkan Gibran ini untuk bisa maju, ini agak sedikit kesulitan karena ini dipercepat proses pendaftarannya di KPU. Beda ceritanya kalau pendaftaran itu tanggal 19 sampai 25 November. Ada rentang waktu yang masih bisa di-maintain, ada harapan pihak-pihak yang tertentu supaya Gibran bisa maju. Dan dampak politisnya sebenarnya Bang Budiman, ini kan mengharuskan PDIP dan Gerindra tentu saja harus gerak cepat. Di tengah mereka sampai saat ini belum menentukan siapa soal itu betul. Ini yang saya sebut sebagai ini KPU bermanuver sangat agresif. Bermanuver sangat agresif. Oke, sebentar ya. Bung Idam, ini apa spekulasi atau apa ya? Spekulasi dari Bang Adi ini cukup harus dijawab nih. Bermanuver sangat progresif dan ada pertimbangan-pertimbangan politik. Jawaban Anda? Kami dalam bekerja harus memenuhi standar logika hukum. Bukan
logika dalam perspektif retorika para sopis. Ya, jadi apa yang kami susun hari ini justru kami memenuhi prinsip berkepastian hukum. Yang tadi Bang Peri mengatakan bahwa kami ini nggak profesional. Mesti diingat pasal 6 ayat 3 huruf A. Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, profesionalitas itu terdiri 1, berkepastian hukum. Kami merujuk pada pasal 276 ayat 1 Undang-Undang. Mas Budi, kalau pasti hukumnya harusnya udah dibahas lama ini. Oke, ya, itu pernah di awal. Kenapa dibahasnya sekarang gitu? Mesti diingat. Kami melakukan proses legal drafting tidak hanya satu peraturan. Banyak sekali peraturan-peraturan KPU. Baru kemarin kami menyelesaikan peraturan tentang kampanye, dana kampanye. Ya. Tapi nggak ada pertimbangan tadi, spekulasi dari Adi Prayitno bahwa ini ada menghambat calon tertentu atau mendorong calon tertentu, lebih politik yang agak berbahaya sebetulnya itu. Dalam demokrasi, perbedaan sebuah pendapat itu wajar. Tapi kita mesti ingat harus kembali kepada aturan yang berlaku. Itu. Kalau retorika ini dibangun pada sesuatu hanya common sense saja atau praduga saja atau prejudice, saya pikir nggak bagus juga demokrasi ini. Kami menyusun ini ada pasal-pasal yang melandasi kami. Misalnya pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lama 4 hari. Verifikasi administrasi sekian hari, perbaikan sekian hari, penggantian bakal pasangan calon sekian hari. Jadi ketika kami mengusulkan 10 sampai 16 Oktober, setelah itu diikuti dengan pemeriksaan atau verifikasi yang lainnya, itu sudah ada landasan-landasan pasalnya. Oke, baik. Jadi Mbak tidak Titi, sekedar common sense. Oke, Mbak Titi, jadi ini kalau Ferry tadi mengatakan ada tahapan-tahapan yang menjadi tidak pasti ya. Tidak pasti dan akan berpengaruh pada kredibilitas dari KPU dan publik, mungkin juga segera butuh kepastian sebetulnya pendaftarannya kapan. Tadi lihatnya gimana? Iya, ini memang jadi problem Mas Budiman karena KPU itu mengatur detil jadwal program kegiatan itu di peraturan KPU tahapan yang penyusunannya itu saling menunggu urutan satu-satu. Jadi mengatur kampanye dulu, mengatur dana kampanye dulu, baru mengatur pencalonan presiden. Jadi tidak dari awal kepastian itu diberikan. Berbeda dengan pemilu 2004, 2009, 2014, 2019, itu semua sudah terkonsolidasi jadi satu. Kita itu dari awal sudah tahu rangkaian detil tahapan. Bahkan kan soal DCT berubah nih. DCT kan seharusnya kalau dulu 25 November, sekarang dibuat kalau untuk pemilu legislatif 3 November, untuk pemilu presiden 13 November. Kalau saya tidak menyepakati kalau jadwalnya dikembalikan ke 19 sampai 24. Harus diingat loh, ini tahapan itu sudah dipangkas. Dibandingkan 2019, tahapan pencalonan 2019 itu 46 hari. Sekarang KPU itu dari mulai pengumuman sampai penetapan DCT hanya 36 hari. Di dalamnya ada proses potensi sengketa. Kita tidak bisa hanya prasangka baik, nanti partai-partai akan terima apapun hasil dari KPU, tidak akan ada keberatan, tidak boleh begitu. Karena ruang keadilan hukum pun harus diberikan. Menurut saya ketika kita sudah berdiskusi panjang lebar soal mengapa harus ada penyesuaian dengan Perpu, dengan undang-undang, lalu misalnya KPU bertemu DPR dan pemerintah berubah lagi kembali ke 19 sampai 24 Oktober. Wah, itu bisa jadi pertanyaan publik. Berarti ini KPU nih gimana sama DPR sama pemerintah? Kok sudah misalnya banyak argumen dan juga logika yang masuk akal, tiba-tiba kok berubah ketemu DPR gitu. DPR itu kan isinya partai-partai politik. Ini maaf saja Bang Doli ya, kita juga harus menjaga emosi dan prasangka publik. Dan kalau saya lihat dari tahapan, ini durasi jauh lebih pendek. Kalau mau dibikin lebih pendek lagi, bagaimana kalau ada potensi-potensi masalah hukum? Jangan sampai justru dia menjadi lebih politis lagi. Kalau bagi saya soal tahapan ini sudah lebih masuk akal begitu dari sisi potensi masalah yang akan timbul. Memang catatannya KPU lama mengaturnya. Karena tadi perubahan pendekatan pengaturan tahapan tadi. Bang Doli, bentar, ke Bang Doli dulu ya. Bang Doli gimana? Respon dari Mbak Titi, jadwal dianggap disesuaikan dengan undang-undang lah. Ya kita maksudnya begini, ini positive thinking aja. Positive thinking. Gak usah prejudice ini. Gak usah prejudice ya. Permainan partai politik dan segala macam. Satu, yang namanya rapat konsultasi itu perintah undang-undang. Perintah undang-undang. Ya KPU atau Bawaslu dan DKPP ketika mereka membuat peraturan sendiri masing-masing, itu harus dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Memang tidak ada kewajiban gitu loh ya. Nah jadi itu sesuatu yang memang harus dikerjakan. Nah dan tadi kan saya cuma bilang aja
ada 1914 itu opsi yang kedua muncul, bukan kita yang minta, gitu loh. Ya kan kita kan juga harus berpikir bahwa ada tidak alternatif lain, karena publik kan harus dijelaskan juga. Betul, rasionalitasnya. Ya kan? Rasionalitasnya apa. Dan kemudian tadi juga kalau bicara tentang partai politik ya, nah partai politik ini sebagai kontestan kan juga sebetulnya punya kepentingan, ya kan, untuk mengetahui apa alasan-alasan memajukan dan segala macam itu, walaupun kita udah tahu sebenarnya bahwa akan ada penyesuaian gitu. Jadi saya kira dan ini ya, kalau dibandingkan dengan 2004, 2009, 2004, ini yang membuat berbeda itu kan ketika di tengah-tengah ada Perpu terbit. Oh, itu faktor ya? Iya kan, yang membuat ini berubah, yang kenapa sekarang ini kita jadi berdebat kan karena teman-teman di KPU ini menyesuaikan karena ada Perpu yang datang tiba-tiba di tengah. Nah, kenapa Perpu itu ada? Ya karena memang kita situasinya berubah. Waktu itu provinsi kita nambah. Oh, Papua. Jadi harus disesuaikan semua gitu loh. Oke. Jadi memang publik selalu bertanya-tanya ya, kalaulah kemudian ini berubah-ubah, bagaimana dengan kredibilitas dari lembaga KPU? Saya akan memberikan tanggapan dari Ferry dan dari Bang Idam untuk menjawab ketika jadwal itu berubah setelah jeda berikut ini. Beberapa pejabat, ya sekarang cukup pejabat, kalau dulu kan khalifah. Khalifah itu sebenarnya lebih, kekuasaannya lebih besar lagi dari seorang presiden. Itu rata-rata berusia muda. Pro kontra pasti ada. Nah termasuk tadi masalah usia, batas minimal. Saya sekali lagi tidak bermaksud, karena belum putus ya, belum putus ini. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Itu adalah pernyataan dari Ketua Mahkamah Konstitusi dalam satu seminar di Semarang yang menyinggung soal pemimpin muda dan juga putusan soal batas usia itu segera akan diputuskan. Bung Ferry, apa yang Anda baca dari pidato atau seminar dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyinggung soal pemimpin muda dan segera akan diputuskan sebetulnya? Ya, pertama kan perkara itu sedang disidang. Oke. Dari perspektif etik peradilan tidak patut hakim bicara sesuatu yang kemudian... Di seminar ini kan? Ya, enggak, termasuk seminar, belum diputus, belum bisa dibahas kan. Yang nggak patut yang mana? Bilang bahwa pemimpin muda biasa saja. Iya. Karena dalam kaidah Islam katanya khalifah pun banyak muda-muda. Mungkin kita tidak bantah itu, tetapi cara kemudian memberikan kode politis kemana-mana itu membuat bingung orang banyak. Ya. Apakah ini makna... Ini kode politik ya? Bagi saya iya. Kalau belum ada putusan lalu kemudian itu disampaikan ke publik bahwa ini tidak berkaitan dengan putusan, walaupun ada persidangan, ya itu kan bahasa yang konyol bagi saya. Dia merasa tidak perlu dikaitkan, tetapi memang ada persidangannya. Nah, ini semacam tanda-tanda apakah kemudian ini putusan MK akan mengabulkan. Mengabulkan yang mana? Mengabulkan usia muda. Karena usia muda, tapi kan ada juga yang usia tua. Ya, yang usia tua lain lagi ini konteksnya pertarungannya kan. Tapi bagi saya yang seperti ini memang bahaya bagi proses pemilu kita, ada sikap yang tidak profesional. Saya menyebut misalnya KPU tidak profesional juga berkaitan dengan bagaimana harusnya KPU sudah mempersiapkan draft PKPU itu jauh-jauh hari. Baik. Ini malah kan dekat-dekat tuh, nempel-nempel tuh. Ya. Dan akhirnya kita merasa kok ada perubahan-perubahan yang tidak dibahas jauh-jauh hari. Baik, Mas Adi, ini Ketua MK juga mengatakan muda, dan ini ada kaitannya sih Anda baca sebagai political scientist, kaitannya dengan penyesuaian jadwal pendaftaran capres atau cawapres dengan putusan MK? Ya saya kira memang di dunia politik itu tidak ada yang lahir dalam ruang hampa. Oh. Jadi segala apapun itu pasti ada mutual interesting ya. Jadi misalnya apa? Saya membaca ini kan orkestrasi politik kita menuju 2024 kan penuh dengan ruang-ruang gelap sebenarnya. Yang dirijen siapa? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Pak RW, mungkin Pak RT.
Atau mastermind istilah teman-teman kan untuk menghindari kata Pak Lurah sebenarnya. Kingmaker dan seterusnya. Yang ingin saya katakan sebenarnya Bang Budiman satu hal bahwa KPU boleh punya dalil ini menyesuaikan dengan Perpu dan seterusnya. Tapi ingat bahkan KPU sekalipun tidak bisa memastikan pendaftaran itu mau tanggal 19 atau dimajukan tanggal 10. Kan mau dikonsultasikan dulu. Ya betul, itu artinya apa? Kalau KPU saja tidak jelas dengan peraturan-peraturannya, apalagi ruang-ruang gelap politik itu Bang. Kenapa saya sebut tadi ini ada soal politik? Tanggal 1 Oktober Gibran itu genap 36 tahun. Apa kaitannya? Oh iya dong, jelas. Kalau itu dikabulkan, ini tentu dalam tanda kutip, ini memperpendek di mana orkestrasi untuk memajukan Gibran di 2024 agak sedikit tersudut karena persiapan untuk pendaftaran sangat mepet. Oleh karena itu wajar kalau kemudian ini ada kaitannya, apalagi Pak Ketua MK bicara soal kepemimpinan. Ada kaitannya atau dikait-kaitkan? Ada kaitannya, menurut kita logika publik tentu saja. Itulah yang saya sebut bahwa persoalan pemilu di 2024 selain ruang gelap, ini kan sandera politiknya nggak kelar-kelar sampai sekarang. Oleh karena itu. Sandera politik? Iya, sandera politik dalam arti ini kan banyak orkestrasi yang tidak muncul soal ambang batas minimum calon capres, kemudian ambang batas maksimal soal capres, tentang koalisi yang juga itu tidak jelas sampai saat ini. Seakan-akan tarikan nafasnya ini soal bagaimana mempercepat atau kembali kepada tanggal 19 sampai 25 November tentang pencapresan itu. Oleh karena itu bagi saya memang KPU harus mengatakan bahwa ini bukan kecelakaan, bukan ada orkestrasi, bahwa ini murni penyesuaian. Baik. Itu yang sebenarnya untuk menghilangkan distrust publik. Karena KPU ini kan misalnya belakangan tiba-tiba muncul supaya pilkada dimajukan. Coba bisa bayangkan. Siapa yang kemudian tidak ini ada kaitannya dengan politik, Bang? Baik. Bu Sidam silakan direspon agar kemudian tidak terkesan ada unsur politiknya. Gimana meyakinkan publik? Dalam merancang tahapan atau dalam melakukan proses legal drafting di setiap PKPU itu tidak berpikir politis. Tidak berpikir politik. Ini pelaksana undang-undang pemilu. Kalau kami dikatakan atau di-labeling oleh Bang Ferry bahwa kami tidak profesional, itu udah hal biasa bagi kami. Tapi perkataan beliau berbeda dengan aturan di KPP menyatakan ketika seorang penyelenggara itu profesional atau tidak. Indikatornya adalah berkepastian hukum. Dan hari ini ketika kami menyusun aturan-aturan itu, semua memiliki landasan hukum dan itu berbeda dengan retorika Bang Ferry yang nggak ada landasan hukum. Begini Mas Budi, saya mau bantah. Kalau KPU itu belajar filsafat hukum dan dikaitkan dengan kepastian hukum, maka tujuan adanya kepastian hukum itu agar upaya penyimpangan dalam dunia politik itu bisa dihindari. Bayangkan bagaimana bisa menyebutkan kepastian hukum kalau tanggal saja masih diperdebatkan menjelang proses pemilu. Masih kemudian ditanya tahapan pilihan 1, pilihan 2. Ini kepastian hukum macam apa? Belajar filsafat di mana? Oke, baik. Bung Idam, silakan. Dalam proses legal drafting, Mas, itu ada yang namanya proses deliberatif. Apa buktinya? Kami mengadakan uji publik. Tadi proses apakah 10-16 atau 19-20 akan dikonsultasikan? Pada saat kami melakukan uji publik, rancangan yang kami sampaikan kepada para peserta uji publik dalam lampiran 1 itu kami usulkan 10 sampai dengan 16 Oktober. Itu baru usulan. Baru usulan. Nah, siapa yang akan memutuskan nanti sebetulnya? Dan ada beberapa proses yang harus kami lampaui. Ini proses politik atau proses hukum? Proses teknokratis. Teknokratis. Proses teknokratis politis. Tidak ada unsur politik. Tidak ada? Tidak ada. Kami bisa jamin ini. Itu akan selesai kapan? Dalam waktu yang tidak lama. Minggu depan selesai? Agar publik mendapatkan kepastian? Yang jelas dalam kami proses melakukan legal drafting itu tidak hanya kami sendiri, tapi kami harus menempuh apa yang dikatakan oleh undang-undang. Pasal 75 ayat 4 mengatakan bahwa kami wajib melakukan konsultasi. Wajib melakukan konsultasi. Mbak Titi, ini proses konsultasi di parlemen bersama dengan pemerintah dan Komisi 2 DPR dan KPU, ini proses politis, teknokratis, atau proses apa sebenarnya yang terjadi? Ya, kalau kita refleksikan perjalanan tahapan itu tidak mudah, Mas Budiman. Memutuskan 75 hari kampanye itu saja, itu bukan maunya KPU loh di awalnya. Bukan KPU maunya itu KPU. tidak mau 75 hari. Di awal kepemimpinan Arief Budiman, mengapa tahapan itu lama? Karena tarik-menarik soal masa kampanye. 75 hari itu berangkat pertama kali bukan dari maunya KPU, tetapi awal digagas oleh pemerintah dan kemudian diamini oleh DPR. Nah, dari situ saja wajar kalau kemudian kita menilai bahwa KPU itu mudah sekali berkompromi begitu dengan apa yang kemudian menjadi aspirasi pemerintah dan partai politik di parlemen. Ini realitas loh.
Dari tahapan-tahapan yang diatur sampai kemudian kita bisa memutuskan 14 Februari, kalau Mas Budiman ingat, itu kan tarik-menariknya juga dengan parlemen dan dengan pemerintah. Nah, soal tahapan ini, presiden buruknya adalah ketika KPU, Pak Idam sudah meyakinkan publik, ini loh hitungan-hitungannya tanggal 10 sampai tanggal 16, lalu kemudian DCT-nya 13 November, tiba-tiba ada lagi pembicaraan alternatif 1, alternatif 2, KPU-nya berubah lagi. Baik. Waduh, gawat tuh. Baik. Itu yang kemudian menurut saya tendensi itu yang harus dihindari. Oke, Mas Idam, tolong dijawab. Dianggap mudah diajak berkompromi untuk menentukan tahapan-tahapan. Itu persepsi subjektif Mbak Titi, dan itu menjadi ciri khas Mbak Titi dalam menilai kami. Tapi nggak masalah. Ini ruang demokratis. Mas Yang Budi. jelas dalam penyelenggaraan pemilu, di antara sekian banyak prinsip penyelenggaraan pemilu, ada yang namanya efektif dan efisien, dan itu menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan mengapa harus adanya penyelenggaraan pemilu serentak di Indonesia. Baik, sebentar ke Bang Doli. Bang Doli, ini gimana? Agar ketidakpastian ini semakin pastilah. Membuka ruang pastian banyak cari, dikaitkan dengan usia, dikaitkan dengan mana. Komisi 2 DPR akan ngambil posisi apa? Saya kira saya harus koreksi itu tadi. Ini kan jadi perdebatan panjang ketika muncul ada alternatif yang disampaikan oleh pemerintah. Sebenarnya itu kan pembicaraan informal, ya. Nah, yang sekarang ada di draftnya KPU itu 10 sampai 16. 10-16. Udahlah, nggak usah kita bicara yang lain dulu aja. Ya, yang masuk itu 10-16. Ya, ini nanti akan kita dalami, akan kita elaborasi lagi di Komisi 2 gitu. Nah, kalau ada kaitannya soal politisasi, kaitan jadwal, ada indikasi untuk menjegal calon tertentu segala macam, ya saya kira terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Karena begini, saya nggak tahu. Sebetulnya kan temanya beda ini deh. Soal muda dan tidak muda itu kan tidak dibicarakan soal ini ya. Ya dikait-kaitkan oleh Adi Prayitno tadi. Nah ya, jadi saya setuju. Setuju apa? Kalau memang tambah hari ke depan itu memang diberi peluang pada calon-calon yang muda. Oh, setuju. Tapi kalau di dalam aturannya, keinginan kita untuk meremajakan kesempatan anak-anak muda, menuntut adanya perubahan peraturan, ya peraturan itu dirubah oleh pembuat undang-undang, gitu loh ya. Makanya kita harus kaji secara mendalam berapa usianya. Jangan-jangan kalau kita mau maju tidak 35, mungkin 25 kan bisa gitu kan. Ini soal batas usia calon presiden ya? Iya, artinya itu harus ada dasar akademik yang dikaji secara mendalam, elaborasi, ada konsultasi publik dan macam-macam. Gitu. Ya udah sebaliknya dikembalikan kepada DPR dan pemerintah aja batas usia itu ya. Begitu. Tapi memang kemudian kontroversi soal penyesuaian jadwal ini memang akan ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dirugikan. Lalu siapa yang akan dirugikan dan siapa yang akan diuntungkan dari penyesuaian jadwal ini? Jawabannya setelah berikut. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja dapur. Mbak Titi Anggraini, kalau KPU soal pendaftaran bakal calon presiden tidak ada kepastian, dampaknya apa bagi publik, Mbak? Ya, pasti adalah keraguan terhadap integritas penyelenggara dan yang paling buruk adalah integritas penyelenggaraan pemilu. Jangan lupa Mas Budiman, mungkin sekarang bisa dinetralisir, tapi eksesnya, residunya itu bisa terasa terutama ketika sudah ada hasil. Jadi pentingnya KPU mampu membangun komunikasi yang terbuka, komprehensif, dan juga tidak menunda-nunda misalnya ekses dari perubahan kebijakan itu menjadi penting. Termasuk tadi ya soal kalau dianggap subjektivitas, minimal kontrol publik itu berjalan. Baik. Misalnya saja subjektivitas soal keterwakilan perempuan ternyata diamini sebagai sesuatu yang terbukti secara hukum oleh Mahkamah Agung, kan dikabulkan Pak Idam uji materi kami. Mudah-mudahan Pak Idam segera melaksanakan putusan MA soal keterwakilan perempuan ya untuk KPU. Jadi itu yang penting Mas Budiman, kepastian, kemampuan komunikasi yang terbuka, komprehensif, dan juga bagaimana kemudian meyakinkan KPU itu mandiri di dalam mengambil keputusan. Baik Mbak Titi, makasih. Mas Adi, kalau bagi partai politik yang termasuk sekarang juga belum ada bakal calon wakil presiden ya, ini penyesuaian jadwal ini akan berdampak, mereka akan lebih cepat kan sebetulnya?
Pastinya mereka itu harus gerak cepat, tak ada pilihan lagi. Karena kalau kita hitung dari sekarang sampai pendaftaran tanggal 10 misalnya, itu tidak lebih dari 1 bulan. Oleh karena itu, di tengah ketidakpastian soal siapa cawapresnya Ganjar, soal cawapresnya Prabowo Subianto, tentu mereka ini akan berpikir bagaimana memaksimalkan ruang yang cukup sempit ini, tentu untuk memenangkan pertarungan bagi mereka kan. Nah yang paling penting sebenarnya, kalau KPU tidak mau disebut ada intervensi politik gampang diacak-acak misalnya, oleh elit-elit tertentu dan kepentingan partai, sederhana bahwa pemangkasan ini tujuannya adalah untuk memperpanjang masa kampanye. Jangan 75. Jadi sisa waktu yang terpotong itu dihibahkan supaya masa kampanye jangan 75, tapi 85 hari. Syukur kalau lebih dari itu semua. Ini bisa jadi tukar tambah kepada KPU supaya tuduhan-tuduhan politis ruang gelap itu bisa dinetralisir. Tapi tanpa itu semua, saya kira tuduhan-tuduhan ini akan terus mengerucut, Bang. Karena memang sejak awal KPU ini kan seakan-akan main dalam satu tarikan nafas dan orkestrasi dari kepentingan politik tertentu. Orkestrasi kepentingan, Mas Idam akan jawab. Bung Ferry, jadi ini sebenarnya kalau dikonstitusikan KPU itu kan lembaga yang mandiri ya? Ya. Tapi kan dalam prakteknya kan kemudian harus gotong royong atau bernegosiasi gitu dengan pemerintah dan di Komisi 2 DPR. Ya, bahasa Mas Budi lebih halus dari soal diacak-acak itu ya, sebagai lembaga independen. Sulit meletakkan posisi KPU sebagai lembaga independen kalau proses pemilihannya amat bergantung dengan peserta pemilu. Baik yang ada di pemerintah maupun yang ada di... Ya undang-undang kan memang gitu. Ya harusnya kita melihat harus ada konsep bagaimana mencegah itu. Salah satunya misalnya tidak perlu konsolidasi dengan konsultasi dengan Komisi 2 kalau itu memang adalah kewenangan KPU. Undang-undang kan boleh bilang gitu? Iya, kan tidak wajib. Dipastikan oleh dan ditegaskan oleh putusan MK. Putusan MK itu sifatnya final and binding. Bagi saya, lucunya KPU itu merasa paling objektif tetapi tidak masuk akal. Misalnya bicara efektif, efisien, bagaimana orang bisa menjalankan proses efektif dan efisien kalau pembahasannya di akhir-akhir. Sudah tahu ada 5 tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, tapi bahasnya menjelang kemudian tahapan itu dilakukan. Jadi logika tidak sehat KPU ini sebenarnya adalah gambaran dari tidak sehatnya proses penyelenggaraan itu. Baik, Bung Doli, jadi gimana respon Komisi 2 DPR untuk memastikan bahwa semua tahapannya ada kepastian-kepastian tanggal dan tidak mengganggu tahapan-tahapan yang lain menuju 14 Februari? Ya kita berharap KPU segera mengirim surat kepada Komisi 2. Bang belum ya? Belum. Gawat. Dan kami udah memberitahukan dari ya paling enggak seminggu yang lalu. Objektif dulu. Ya, seminggu yang lalu bahwa segera saja. Supaya memang menjawab semua ini jadi pasti, ya tidak ada lagi spekulasi pembicaraan yang ini. Nah buat KPU saya kira bagus-bagus saja, ada Ferry, ada Adi, ada Titik gitu ya, supaya memang mereka bekerja dengan baik. Tetapi supaya juga clear, kita juga selama ini menempatkan posisi KPU dan teman-teman Komisi 2 yang juga terdiri partai-partai itu secara proporsional ya. Kita juga nggak punya keinginan ada mau ngacak-ngacak terus kemudian mau intervensi, karena kita juga punya visi juga untuk membangun Indonesia dengan proses politik yang lebih baik, demokratis, yang sehat dan segala macam seperti itu gitu. Nah, mana yang memang kita anggap itu produktif untuk pembangunan politik demokrasi, ya itu yang kita terima, itu yang kita dukung. Kalau yang tidak ya kita bilang enggak juga gitu. Mas Idam silakan dijawab berbagai prasangka yang mudah diacak-acak, harus berkonsultasi dan lain sebagainya. Ya itu kan pikiran mereka sendiri, jalan pikir mereka sendiri yang saya secara pribadi pun sulit mengerti apa yang mereka maksud. Ya, karena jelas, aturannya sudah jelas. Kayak Bang Ferry bilang, konsultasi nggak wajib. Pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jelas eksplisit KPU wajib konsultasi. Itu. Nah, jadi saya bingung dengan cara berpikir Bang Ferry ini. Dan yang jelas KPU tidak sebutkan putusan MK. Putusan MK itu menjelaskan bahwa hasil konsultasi tidak bersifat mengikat, tapi konsultasinya wajib. Nah, di sini dikatakan tidak wajib tadi, tidak harus oleh Bang Doli.
Mana ini kok berbeda antara Konsultasi wajib. Ada undang-undangnya Bang, belum diubah sampai sekarang. Oke, tapi Insya Allah saya hafal undang-undang pemilu. KPU ini akan memutuskan 10, 16 atau 19, 24 atau kembali ke yang lama itu publik akan mendapatkan kepastiannya kapan? Ya, sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan survei Litbang Kompas dari survei ke survei kepercayaan publik terhadap KPU terus menaik. Oke. Ini fakta. Ya. Jadi kalau tadi ada kekhawatiran yang terlalu besar, saya pikir itu cara berpikir yang mungkin ya pandangan pribadi aja, tapi publik nggak begitu kok, ya kan? Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan, yang jelas 10 sampai dengan 16 Oktober itu adalah rancangan yang kami sampaikan dalam forum uji publik. Kalau hari ini kami masih membahas pada persoalan jadwal pendaftaran presiden ini, inilah di mana KPU melakukan ekstensi uji publik. Itu. Dan yang jelas ada tahapan-tahapan selanjutnya yang harus kami tempuh. Dan itu kapan akan kira-kira publik bisa mendapatkan kepastian kapan pendaftaran bakal calon presiden akan dimulai? Dalam waktu yang segera. Itu saja sudah tidak pasti. Oke, baik, jawabannya sangat politis soalnya. Sangat politis. Mestinya hitam putih besok atau lusa, kan enak. Oke, baik Mbak Titi, makasih Mas Idam, Bang Doli, Bang Ferry, dan Mas Adi Prayitno. Wacana percepatan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah memicu polemik baru. Komisi Pemilihan Umum perlu segera memberikan penjelasan kepada publik latar belakang wacana tersebut. Wacana itu harus segera diputuskan agar ada kepastian penyelenggaraan pemilu. Perubahan jadwal pemilu bisa berdampak pada kredibilitas dari pemilu itu sendiri. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa pekan depan, selamat malam dan terima kasih.